Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Jumat 17 Januari 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas tuntunan kasih setia-Mu dalam hidup kami setiap saat. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami dalam setiap langkah hidup ini. Sepanjang hari ini, kiranya kami dapat melakukan segala rutinitas kami dengan baik, dengan penuh kasih, kekuatan yang kami alami dalam hidup ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah pada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan,
bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua, dia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada pagi hari ini mengisahkan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus dan yang dosa-dosanya diampuni olehnya. Melihat iman orang-orang yang telah bersusah payah menolong si pelumpuh atau si lumpuh, Yesus berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Dan orang lumpuh ini telah menjadi beban bagi para tetangganya. Bayangkanlah bagaimana susahnya mereka ketika menurunkan si lumpuh dari atap di atas Yesus untuk disembuhkan olehnya. Pertanyaannya, mengapa sampai lewat atap rumah? Karena tidak mungkin lagi bagi mereka untuk masuk ke rumah itu secara normal melalui pintu. Tuhan Yesus lebih berkuasa mengampuni orang berdosa. Dan penyakit yang diderita orang lumpuh itu jelas merupakan keprihatinan masyarakat pada waktu itu. Yesus menyembuhkan dirinya dan mengirim seorang pribadi yang sehat dan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi, di tempat itu hadir juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati bahwa Yesus menghujat Allah, karena Allah sendirilah yang dapat mengampuni dosa seorang pribadi. Namun Yesus segera mengetahui dalam hatinya pikiran para ahli Taurat tersebut. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, termasuk jika kita mengalami penderitaan karena sakit. Membuat mujizat-mujizat. Oleh karena itu, dalam upaya kita membawa terang Yesus Kristus kepada orang-orang lain, kita harus senantiasa waspada dan siap menghadapi situasi-situasi di mana kita didorong oleh Roh-Nya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan demikian, bila ada sesama kita yang sedang sakit dan tentunya membutuhkan kesembuhan fisik, baiklah kita menawarkan diri untuk berdoa bersama orang lain. Kita juga tidak memerlukan rumusan doa yang istimewa. Kita hanya perlu berdoa dalam iman sambil mengharapkan Allah melakukan hal-hal besar. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan
mengampuni dosa-dosa kami, dan mengutus Putra-Mu untuk memulihkan hubungan kami kembali denganmu. Semoga kami tetap setia untuk melanjutkan karya keselamatan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh